podcast Zama Talks. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngambil topik yang beda dari biasanya nih Zama Squad. Seperti yang kalian tahu, di era digital ini Gen Z mungkin udah asing banget sama yang namanya pahlawan nasional. Bukannya nggak peduli sih, tapi lebih banyak yang seru-seruan sama K-pop dan anime. Iya gak sih, Din? Bener banget ya. Padahal hal ini tuh penting banget buat generasi kita sekarang buat mengetahui lebih dalam lagi. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang salah satu pahlawan yang sangat berperan dalam pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, without any further ado, langsung aja kita sambut narasumber kita, di mana narasumber ini tuh teman kita sendiri guys, yang cukup mempunyai minat besar dalam bidang pendidikan, yaitu ada Zihan dan Ahya. Halo semuanya. Terima kasih ya udah undang kita di podcast kalian. Ya, kita senang banget bisa ngebahas salah satu pahlawan nasional yang berjuang di bidang pendidikan, yaitu Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kita senang banget bisa ngebahas beliau di podcast kali ini. Nah, sebelum kita ke topik utama nih, boleh nggak sih kalian kenalin dulu lebih dalam tentang kalian, kayak kalian sekarang nih seorang pelajar kah, atau mahasiswa kah, dan sedang aktif dalam bidang apa gitu? Kalau aku sendiri, aku kan Jihan ya, diberitahukan tadi. Aku seorang pelajar. Aku tuh sekarang lagi aktif di kita lagi aktif di organisasi sekolah, di OSIS. Terus sebenarnya kita juga kayak Gen Z pada umumnya, kita juga suka K-pop, suka anime, tapi kita tetap kita tetap menghargai Pahlawan-pahlawan nasional. Jadi kan masih balance gitu ya antara kehidupan Gen Z sama kewajiban kalian sebagai seorang pelajar gitu ya. Iya, betul banget. Jadi langsung aja kali ya ke pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaannya itu aku pengen tahu banget, bisa nggak sih kamu jelasin tentang siapa sih tokoh Ki Hajar Dewantara ini dan kenapa beliau bisa dianggap sebagai pelopor pendidikan di Indonesia? Oke, jadi Ki Hajar Dewantara itu salah satu pahlawan nasional yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Nah, 2 Mei, kalian pasti nggak asing kan sama tanggal itu. Jadi, tanggal itu juga dijadikan sebagai hari pendidikan nasional karena ya itu tanggal lahirnya Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Jadi, kontribusi Ki Hajar Dewantara ini, salah satu kontribusi besarnya itu dia itu mendirikan taman siswa, yaitu sekolah yang prinsipnya itu pendidikan itu harus bisa diakses oleh seluruh golongan masyarakat. Jadi dia nggak mandang itu dari kalangan bawah atau dari kalangan atas, semua wajib mengemban pendidikan yang sama. Dan beliau juga dalam proses belajarnya itu beliau memupuk rasa nasionalisme dan cinta tanah air yang kuat. Jadi beliau itu meyakini bahwa pendidikan adalah salah satu kunci agar Indonesia bisa merdeka. Kan dulu kan zamannya masih penjajahan kan, jadi dengan ada pendidikan itu menjadi salah satu kunci yang sangat penting untuk bisa Indonesia itu mencapai kemerdekaan dan bisa juga menciptakan generasi-generasi yang cerdas dan mandiri. Jadi nggak ada perbedaan gitu ya tentang kalangan orang kaya maupun orang yang kurang mampu gitu kan, pendidikan. Keren banget nih ya Bapak pendidikan kita ini dengan berjasa banget pada masanya ini ya. Tapi pastinya pada masa itu bukan cuma Bapak Ki Hajar Dewantara aja yang berjasa untuk bangsa Indonesia. Pastinya ada pahlawan nasional lainnya juga yang berkontribusi gitu dalam memajukan Indonesia ini. Nah, kalau boleh tanya lagi nih, apa sih yang membedakan Bapak Pendidikan kita ini dengan pahlawan-pahlawan nasional lainnya? Oke, jadi aku izin menjawab ya. Jadi itu yang seperti yang kita tahu, Ki Hajar Dewantara ini kenapa sih bisa disebut dengan Bapak Pendidikan? Beda sama para pahlawan yang lainnya. Karena pada masanya itu Bapak Ki Hajar Dewantara itu
salah satu tokoh yang benar-benar memperjuangkan adanya pendidikan di Indonesia ini, karena menurut beliau pendidikan di Indonesia ini sangat penting untuk generasi-generasi kedepannya agar Indonesia lebih maju lagi. Dan Bapak Ki Hajar Dewantara juga tidak memandang status masyarakat yang ada di sekitaran dia, kayak nggak cuma bisa diakses atau bisa dinikmati oleh anak-anak yang berkecukupan, tapi bisa dinikmati juga dari anak-anak yang keluarganya kurang mampu. Wah, kita nggak ada habis-habisnya nih kagum sama fakta-fakta dari Bapak Pendidikan kita ini. Oke, jadi mungkin untuk yang terakhir kali ya, ada nggak sih pesan-pesan kalian untuk generasi sekarang kali ya? Iya, bener banget nih, yang butuh pencerahan gitu. Iya, betul banget. Oke, seperti yang kita tahu, pesan dari aku agar buat anak-anak Gen Z kayak kita ini, agar kita terus berjuang sama kayak Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita harus benar-benar turuninlah sifat dan perilaku beliau yang positif. Kayak contohnya kita harus berjuang kalau misalkan kita lagi malas, kita harus ingat nih, wah Bapak Ki Hajar Dewantara tuh pendidikan ini tuh berjuangnya setengah mati loh. Masa ya kita seorang anak Gen Z yang udah tinggal meneruskan beliau itu kok males-malesan gitu. Ya, ibaratnya gitu ya. ya ibaratnya kunci kesuksesan kita tuh ada di diri kita sendiri. Ya. Kalau kita punya males, nggak ada daya juang yang dari diri kita, gimana kita mau sukses gitu. Karena bangsa Indonesia pun pasti berharap kepada anak-anak generasi muda pada sekarang ini agar bisa memajukan bangsa Indonesia lebih maju daripada sebelumnya. Setuju banget sih Kata-kata hari Iya, ini ya, setuju zaman banget squad sih, ya. setuju banget. Iya, aku boleh nambahin pesan nggak? Boleh banget. Aku setuju Iya, banget boleh. sama pesannya Ahya tadi, dan aku juga mau nambahin buat teman-teman semua, kita harus lebih menghargai pendidikan yang udah kita dapat gitu. Jadi kita nggak boleh males-malesan, kita harus fokus, tekun belajar. Juga kita harus terapin di diri kita bahwa pendidikan itu berlaku untuk semua golongan. Jadi kalau kalian merasa diri kalian kurang mampu, itu bukan berarti kalian nggak boleh menggemban pendidikan yang tinggi. Jadi ya kita harus selalu semangat kayak kata Ahya tadi, dan juga kita harus berusaha untuk bisa memiliki pendidikan setinggi-tingginya, karena pendidikan itu sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri, untuk masyarakat di sekitar kita, dan juga untuk bangsa Indonesia ini. Benar banget, karena kesuksesan itu tidak hanya dimiliki oleh keluarga yang mampu aja, karena keluarga yang kurang mampu pun bisa memiliki kesuksesan itu. Semua anak memiliki hak yang sama di pendidikan, Oh, guys. ternyata bukan cuma Bapak Pendidikan kita yang keren, tapi kedua narasumber kita di sini juga sangat sama aja ya. Keren banget. Keren Terus juga banget. penjelasannya juga sangat amat jelas. Setuju banget deh ya. Oke, mungkin udah cukup ya penjelasan dari kedua narasumber kita ini mengenai Bapak Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang dijelaskan sama kedua narasumber ini tuh bakalan bermanfaat bagi zaman squad atau teman-teman lainnya di luar sana. Amin. Sebelum mengakhiri podcast ini, aku dan Dini mau ngucapin terima kasih Terima kasih banyak banget buat sama kalian. Dini, sama Zian dan Arya Udah atas mau waktunya. iya udah mau Iya. juga datang ke sini karena kita undang juga mereka buat ikut podcast kita kali ini. Iya, Iya, terima makasih kasih juga dari ya, informasinya Dini, yang Marsha. bermutu. Makasih juga. Kita seneng banget guys sih Iya, bisa ngebahas topik yang seru Iya. banget ini sih. Karena menurut kita tuh anak-anak kalangan kita kayak Gen Z tuh jarang banget Jarang ya sih banget ada anak-anak yang buat Ini yang buat ngebahas ngebahas ini ya. tentang pahlawan. Betul. Pasti kan kayak anak-anak Gen Z kan tuh pasti bahasnya tentang K-pop. K-pop. Iya, Bener bener banget. banget. Iya, setuju. Oke, mungkin podcast kita kali ini sudah cukup sampai sini saja. Semoga penjelasan dari narasumber kita bisa dimengerti sama kalian semua. Jadi terima kasih. Dadah. See you next time, Dadah. everyone.